Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bilhamdulillah ala kulli ni'matin najham bi bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, menjadi hamba Allah yang selalu berbuat baik adalah suatu harapan bagi setiap orang yang beriman. Kenapa demikian? Kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini, hidup di dunia, pasti suatu hari nanti kebaikan-kebaikan itu pahalanya akan bertemu dengan kita saat kita sudah tidak lagi ada di bumi. Maka Dzunun al-Misri, seorang ahli tasawuf, memberikan nasihat kepada kita, al-arifu billah wafiyun. Orang yang faham dan mengerti hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, wafiyun, dia tidak akan pernah ingkar janji. Bagaimana mau beringkar? Yakin kalau kebaikan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan ditunaikannya. Sebaliknya, kalau orang ini mau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu konsekuensinya. Kalau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti di kemudian hari menyebabkan sesuatu yang menyedihkan. Di dalam ayat Al-Quran itu ada dialog antara penghuni surga neraka, ma salakakum fi sakor. Wahai penghuni neraka sakor, apa yang menyebabkan engkau dimasukkan di dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musholin. Kami ini tidak pernah mengerjakan sholat. Tahu konsekuensinya ketika orang tidak mau mengerjakan sholat itu dimasukkan ke nerakanya Allah. Maka bagi orang-orang yang ma'rifatullah, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melanggar apa yang diperintahkan Allah itu rasanya riskan. Maka rasa itulah yang kemudian bagaimana bisa kita tancapkan di dalam hati kita, sehingga kalau kita melakukan maksiat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya nggak jadi. Itu nggak gampang, tetapi semuanya bisa kita lakukan kalau kita selalu berharap bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Maka al-arifu billah wafiyun, orang yang faham dan mengerti hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ingkar janji. Wa qalbuhu dzakiyun, hatinya itu cerdas, bisa membedakan mana yang baik dan bermanfaat, mana yang tidak baik yang membahayakan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tahu kalau kemudian perbuatan yang dilakukan itu negatif, maka menyebabkan orang lain sengsara. Apalagi kalau kemudian perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau melakukan sesuatu yang tidak baik, orang kemudian berpikir dengan mata batinnya, oh ini tidak baik, tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Maka dijelaskan wa qalbuhu dzakiyun, orang yang ma'rifatullah itu memiliki hati yang cerdas, membedakan mana yang baik dan bermanfaat, mana yang buruk dan menyebabkan orang lain itu mendapatkan madarat atau berbahaya. Yang ketiga, wa amaluhu zakiyun, orang yang ma'rifatullah itu amalan-amalannya bersih. Kenapa demikian? Sesuatu yang diniatkan karena lillah
itu manfaatnya bisa dirasakan enak sekali. Beda kalau kemudian orang yang beramal karena dorongan nafsu, itu cenderung menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak mendatangkan ketenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Memberi sesuatu, menolong orang lain karena riya atau pengen dikenang jasanya, maka begitu selesai menolong, kemudian orang itu tidak lagi hormat kepadanya, akhirnya hatinya ini mantap, kamu dulu kalau nggak saya tolong nggak akan jadi apa-apa, kan begitu. Ya dapatnya hanya itu. Tetapi kalau kemudian kita ini menolong karena lillah, di kemudian hari kalau kita kesulitan, pada akhirnya diganti oleh Allah akan mendapatkan kemudahan. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, marilah di dalam menjalani kehidupan ini bagaimana kita mengikhlaskan amal karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah adalah zat yang mengatur kehidupan kita. Maka apa yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kemudian karena lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mudah-mudahan hidup kita akhirnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada kesempatan yang lain. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.